Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman aktivitas bareng aku di sore hari sambil bahas tentang masalah uang. Ada nggak di sini yang selalu merasa bahwa hidupnya kekurangan uang? Selalu merasa tidak cukup, selalu merasa kecil hati dan membanding-bandingkan dengan orang lain bahwa wah aku tidak seberuntung orang lain. Aku mau bahas satu-satu sesuai dengan pengalaman yang aku alami sendiri ya teman-teman. Pada dasarnya, saat kita merasa selalu kekurangan uang, itu tidak bisa diartikan hanya dengan seberapa besar atau seberapa kecil gaji kita. Namun ada beberapa hal yang mempengaruhi keadaan tersebut. Hal yang pertama adalah tidak bisa menunda kesenangan. Siapa nih di sini yang sering tidak sabaran untuk membeli benda atau barang yang diinginkan saat itu? Padahal mungkin kita belum membutuhkannya. Siapa di sini yang selalu menantikan flash sale, menantikan barang-barang promoan, buy one get one? Dan yang lebih parah udah ngelis nih, barang-barang apa aja yang ingin dibeli nanti pas saat gajian. Sebenarnya sah-sah aja sih ya, karena itu uang kita sendiri. Akan tetapi kadang kita lupa kalau uang tersebut itu memiliki hak untuk pos budget lainnya sesuai yang kita butuhkan dalam suatu rumah tangga. Dan sadar nggak sih kalau di sini kita tuh sering memprioritaskan barang-barang atau benda-benda yang sebenarnya fungsinya itu tidak pokok. Benda-benda yang lagi ngetren atau kekinian saat itu. Padahal sebenarnya benda tersebut sudah kita miliki di rumah. Seperti perintilan-perintilan atau alat masak yang sebenarnya sudah kita miliki, namun kita ingin mendeclutter atau menggesernya dengan sesuatu yang modelnya terbaru atau keluaran paling kekinian. Aku pun kadang punya keinginan seperti itu, tapi biasanya untuk saat ini aku sering menahan keinginan tersebut dalam beberapa hari. Contoh misalnya, aku ingin membeli barang ini hari ini karena ada uangnya. Tapi sebenarnya aku udah punya di rumah nih, dan akan aku tahan selama 3 hari, aku menahan tidak meng-check out barang tersebut. Setelah 3 hari, ternyata aku lupa loh mau belanja barang tersebut. Akhirnya aku tinggalkan deh keinginan itu. Hal yang kedua adalah terjebak dengan lifestyle inflation. Semakin tingginya gaji seseorang, maka semakin tinggi pula gaya hidup seseorang tersebut. Atau saat banyak uang ekstra yang masuk, bukannya pos budget tabungan yang ditambah, melainkan level kehidupan seseorang. Sebenarnya sah-sah aja sih ya ketika kita mau mengupgrade atau mau mengglow up kehidupan kita. Akan tetapi, alangkah baiknya yang diutamakan adalah bagaimana kita juga mengupgrade dan mengglow up tabungan untuk masa depan kita yang paling penting. Memprioritaskan tabungan, dana darurat maupun dana pensiun akan lebih menenangkan hidup kita. Karena sejatinya kita tidak akan tahu hal apa yang akan terjadi di kehidupan kita nantinya. Contoh misalnya kita ternyata membutuhkan dana kesehatan yang lebih besar ataupun dana investasi yang lebih besar untuk pengembangan usaha. Belum lagi kendala-kendala yang tak terduga seperti datangnya pandemi ataupun krisis global. Kita mau tidak mau harus tetap siap ya dengan segala keadaan. Hal yang ketiga adalah tidak bisa menabung setiap bulannya. Saat terima penghasilan atau gaji, kita terlalu fokus dan asik dengan barang-barang yang udah kita wishlist dari sebelumnya yang akan kita beli saat gajian tiba. Padahal, hal yang paling penting dan hal yang paling utama adalah membayar diri kita sendiri. Kita udah capek bekerja dalam 1 bulan, harusnya kita membayar diri sendiri nih, lewat kita menabung. Menabung adalah upaya dari membayar diri sendiri setelah 1 bulan bekerja dan akhirnya terima gaji. Minimal sekali kita menyisihkan 10% dari pendapatan kita untuk ditabung. Kalau habit atau kebiasaannya udah tertanam pada pola pikir atau mindset kita bahwa kita nggak bisa menabung, kita gajinya kecil, gajinya pas-pasan, hanya bisa buat ini itu, dan selalu memberi self-reward yang berlebihan, wah itu akan kacau balau ya. Karena sejatinya uang hanyalah angka, nominal itu fluktuatif, dan yang membuat rasa bahagia di dalam hati kita adalah
Hati yang merasa cukup dan hati yang dipenuhi dengan rasa syukur. Sebenarnya, penghasilan atau gaji yang kita terima tiap bulannya itu sudah mencukupi kebutuhan kehidupan kita loh, asal kita mendahulukan kebutuhan pokok, baik dari kewajiban setiap bulannya, tabungan, maupun kebutuhan. Coba deh, sisihkan pos budget kebutuhan pokok atau yang wajib-wajib dulu. Pasti apa yang kita dapat dalam satu bulan, penghasilan kita itu akan mencukupi. Hal yang keempat yang membuat kita selalu merasa kekurangan uang adalah kita nggak pernah bikin budget tiap bulannya. Budget kebutuhan, pos budget pengeluaran, pemasukan, maupun apa saja yang kita butuhkan dalam satu bulan. Aku dulu selalu merasa senang sekali ketika aku terima gaji maupun penghasilan. Rasanya uangnya banyak sekali waktu itu. Padahal sebenarnya uang tersebut itu memiliki hak untuk pos budget pengeluaran masing-masing di rumah tanggaku. Baik dari kewajiban seperti tabungan, sedekah, terus juga tanggungan-tanggungan dan bayar-bayar tagihan kewajiban setiap bulannya. Lalu ada pos budget kebutuhan juga, yaitu barang-barang apa saja yang menunjang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan dapur, kebutuhan kebersihan dalam rumah, untuk beli bensin, untuk beli jajan, dan lain-lain. Akhirnya, mulai dari situ aku selalu menerapkan budgeting setiap bulannya untuk berusaha memperbaiki keuangan rumah tanggaku. Sekarang, kalau aku punya keinginan untuk membeli barang sesuatu, itu nggak aku prioritaskan di depan, melainkan aku bikin challenge. Challenge bagaimana bisa mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sampai akhirnya terkumpul untuk bisa membeli barang tersebut. Hasilnya apa? Surprisingly, kadang saat uangnya terkumpul, ternyata kita udah nggak kepengen lagi loh barang tersebut, kalau memang barang tersebut sifatnya itu keinginan ya, bukan kebutuhan. Hal berikutnya yang sering mempengaruhi perasaan kita kekurangan uang adalah kita tidak punya target keuangan. Setiap individu pasti punya impian, cita-cita, maupun hal sesuatu yang ingin diwujudkan ya. Tapi kadang kita merasa bahwa dengan gaji segini tuh kita nggak mampu untuk mencapai cita-cita atau impian kita. Padahal impian itu memang harus dikejar dan step by step ya, karena tidak bisa instan. Menabung sedikit demi sedikit untuk impian kita itu akan jauh lebih nikmat terasa karena kita akan menghargai prosesnya, kita akan merasakan capeknya. Makanya ketika impian tersebut akan terwujud, otomatis kita akan sangat mensyukurinya. Lalu, hal yang terakhir yang membuat kita selalu kekurangan uang adalah kita selalu membuat target yang terlalu tinggi. Ada seseorang yang pernah berkata padaku bahwa keinginanmu akan membebani dirimu. Maka dari itu, sekarang aku ubah mindsetku. Aku yang dulunya selalu mentargetkan menabung dalam jumlah yang besar, seperti menabung uang 50 juta, 30 juta, dan selalu gagal terus, akhirnya aku ubah pola pikirku menjadi aku menabung dari target yang paling kecil, menabung dari target 500 ribu, menabung target 1 juta, wah ternyata malah bisa loh. Dari keberhasilan target-target sederhana tersebut akan aku naikkan levelku menjadi tinggi tapi step by step dan rasanya terasa lebih nikmat. Karena sejatinya melangkah step by step itu akan menjadikan kita lebih terukur, lebih berhati-hati pula. Saat menabung dengan target 500 ribu atau 1 juta, meskipun targetnya kecil, tapi kita terasa nyaman karena nominal yang ditabungkan juga kecil. Dan tentunya tidak akan memakan pos budget yang lainnya. Kadang suka kayak gini kan, kalau kita menabung dalam jumlah yang banyak suka kepikiran tuh. Karena terlalu memaksakan diri. Yang ada kita selalu kepikiran udah nyampe berapa ya tabungannya. Terus juga karena ambisi yang besar tersebut, seringkali uang yang kita tabung itu memakan pos budget lainnya. Akhirnya kita seperti tidak menikmati hidup. Beda halnya dengan menabung target sedikit demi sedikit. Meskipun kita menabung, tapi kita tetap bisa menikmati hidup, tetap bisa jajan di luar, dan makin bisa mengukur diri bahwa kalau ingin tabungannya besar, bukan harus memotong pos budget lain, melainkan kita harus mencari uang ekstra.
Nah, teman-teman kayaknya sampai di sini dulu ya video hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum.